Ketika dia sampai di sana, dia melihat dan sangat kaget. Ternyata yang pencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri. Kalau dia sampai hukum dia punya mama, orang akan bilang ini orang-orang yang tidak tahu diri. Ibu kandung yang membesarkan dia saja dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, orang akan bilang dia bukan pemimpin yang baik. Bagaimana orang lain dia hukum, tapi ibu kandungnya sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup. Timotius berhadapan dengan sebuah pengajaran sesat yang serius. Pengajaran sesat seperti apa? Mereka lagi bermasalah dengan soal makan minum. Mereka lagi bermasalah dengan apakah Yesus benar-benar Tuhan atau tidak. Sejumlah orang melihat ketidakberdayaan Yesus. Kalau dia berkuasa, kenapa sampai dia mati? Sepertinya mati bodoh saja begitu. Ini kan terjadi pada orang-orang yang tidak memahami keselamatan. Ini pikiran-pikiran yang muncul dari orang-orang yang dangkal sekali pikirannya tentang pekerjaan yang dilakukan di dalam Kristus. Bukan karena dia tidak mampu. Bukan. Saudara-saudara, saya harus menceritakan ulang kembali kisah ini. Teman-teman di penginjilan bilang kepada saya kisah ini. Saudara mungkin dengar, tapi saya mau kasih tahu. Supaya orang tidak melihat ketidakmampuan Allah. Tapi dia melihat kekuasaan Allah yang dahsyat. Abad 19 ada seorang jenderal. Jenderal Samila namanya. Dia anti kepada pemerintah karena itu dia bergerilya untuk berperang melawan pemerintah. Dia dengan segelompok orang dari hutan bergerilya. Satu saat dia dapat laporan dari anak buahnya. Lapor komandan, kita punya bahan makanan dicuri orang. Dia marah. Cari itu orang, tangkap dan hukum. Hukum di hadapan umum supaya yang lain tidak berani lagi melakukan itu. Kamu jangan coba-coba pulang kalau kamu tidak bawa dia. Beberapa saat kemudian anak buah pulang bawa yang curi. Bukan bawa, mereka lapor. Bapak lapor, sudah tertangkap. Oke? Segera siap tempat, siap algojo. Saya pergi cambuk dia. Setelah semua siap, mereka datang ke tahu. Semua sudah siap apa? Pergilah Jenderal Samila. Ketika dia sampai di sana, dia melihat dan sangat kaget. Ternyata yang pencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri. Kalau dia sampai hukum dia punya mama, orang akan bilang ini orang-orang yang tidak tahu diri. Ibu kandung yang membesarkan dia saja dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, orang akan bilang dia bukan pemimpin yang baik. Bagaimana orang lain dia hukum, tapi ibu kandungnya sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia pun baju kebesaran sebagai seorang jenderal. Dia peluk dia punya mama kuat-kuat dan dia bilang begini, Ibu, aku mengasihi engkau. Setelah dia bilang kalimat-kalimat itu, dia peluk dia pun mama dan dia perintahkan dia pun anak buah. Cambuk. Para algojo mulai maju dan mencambuk dia punya mama. Tapi kan dia peluk kuat-kuat dia punya mama. Cambukan itu tidak satu pun yang kena di mamanya. Semua kena pada dia. Saya mau tanya, ada kasih kok tidak? Penuh kasih. Ada keadilan kok tidak? Penuh keadilan. Pada satu titik Allah yang maha kasih itu, dia tidak mau kita dihukum. Tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Salah tetap salah. Adil kalau yang salah itu dihukum. Tetapi luar biasa. Kan dia memberi dirinya dihukum karena kita. Karena itu disalib. Hanya orang bodoh yang melihat ketidakberdayaan dia. Orang yang beriman di dalam Tuhan melihat kasih yang besar.
karena kasih yang besar itu, dia memanggil saya, dia memanggil kita semua untuk itu. Dan itu yang luar biasa, saudara. Memang Allah mesti dipahami begitu. Terlalu luas, terlalu ajaib dia pun pekerjaan. Luar biasa itu. Nah, saudara lihat sekarang. Mari kita lihat. Lantas nasihat ini bilang begini. Timotius, tidak boleh ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rupa-rupanya, mungkin itu juga ada sampai sekarang. Banyak orang tua itu suka memandang rendah anak-anak muda. Nah, ini anak muda dong, orang tua suka anggap rendah dong, bikin rendah diri lagi. Nah, ini yang tanpa masalah. Kita ini hanya dikenal anak-anak muda ini sepertinya dilihat sebagai anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Hanya mau pesta pora, hanya mau disko-disko. Orang tua banyak yang melihat kita di posisi itu. Sehingga ketika pekerjaan dan tanggung jawab besar yang mestinya sudah bisa dijalankan oleh anak muda, nanti seberapa orang tua akan bilang, ay itu dong masih terlalu muda dong. Masih terlalu muda. Nah, karena itu nasihat ini sebenarnya bukan nasihat untuk waktu itu saja. Ini juga nasihat untuk sekarang. Hai anak muda, tidak boleh ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tidak boleh. Tidak boleh. Hari anak muda, Yesus berkata kepada pemuda di Nain yang mati itu, dia bilang begini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangun. Hiduplah. Jangan tidur-tidur sah. Bangkit. Nah, kita lihat. Rupa-rupanya ada ketegangan di situ antara tua muda. Nah, sampai kapan kita bertengkar dan menghabiskan waktu di soal tua muda. Nanti lolos dari tua muda, omong lagi kota kampung. Lolos dari itu maju lebih sekolah tidak sekolah. Nanti lama-lama kita tidak ada kerja. Lama-lama kita merasa bahwa yang di kota itu pasti lebih maju dari yang di kampung. Padahal belum tentu juga. Bahwa kalau mereka mungkin lebih melek teknologi, mungkin iya. Tetapi bukan berarti pasti mereka lebih maju. Belum tentu juga. Nah, mari kita lihat. Lalu, di mana sekarang sesuatu yang penting ini kemudian mau dibangun? Saya kira betul apa yang disampaikan oleh Om Ivan ini. Paradigma mesti kita rubah. Hai anak muda, kamu bukan masa depan gereja. Kamu masa kini dari gereja. Masa kini. Berhenti sudah main omong bilang masa depan. Karena belum tentu kamu ada masa depan juga. Masa kini. Sebab kalau kita main bicara gereja pemuda masa depan, nanti pawe pasca dong ikut. Tarik tambang dong ikut. Bola voli dong ikut. Tapi minta jadi penatua tidak mau. Pimpin rapat bisa. Tapi PA tidak bisa. Kok dia tidak mengerti Alkitab. Tapi omong ke tahu-tahu. Ingat, setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi omong ke tahu-tahu. Nah, ini penting. Nah, saudara. Karena itu, sekarang mana kita lihat ini spirit yang dibangun ini. Setelah dasar-dasar yang seperti itu tadi, saudara. Sekarang, dia mulai kasih tahu. Karena itu, ketika kamu mau menegaskan diri supaya orang tua tidak anggap remeh. Tapi saya mau kasih tahu orang tua juga. Kalau begitu tolong kasih kesempatan di anak muda dulu. Orang tua kasih kesempatan di anak muda dulu. Lihat contoh dalam gereja saja. Soal menyanyi. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Anak muda sudah cukup mengalah untuk menyanyi dengan gaya orang tua dong. Kapan kita orang tua ini rendah hati sedikit kok menyanyi ke anak muda dong. Menyanyi yang kunyanyi Hosana dan seterusnya kira-kira begitu. Nah, mari lihat, kita lihat spiritnya. Pertama, jadilah teladan ya, dia kasih tahu. Karena itu tidak boleh ada orang menganggap kamu rendah, kamu mesti jadi teladan. Teladan bagian mana supaya sebentar kita hitung-hitung dia pun spirit ini. Pertama, dalam perkataan. Kata-katamu itu penting. Orang-orang bijak mengatakan dengan sangat baik. Ingat, kata-katamu itu adalah kualitas dirimu.
Kata-kata itu kualitas diri. Jadi kalau kita mau omong dengan, kalau kita mau omong itu orang sudah tahu kita pun model macam apa. Ya hati-hati dan bicara. Karena kata-kata itu kualitas diri. Saudara, makanya kami yang pendeta ini mesti jaga-jaga diri. Kami sering tampil di depan. Kami bicara setiap waktu. Minimal 1 minggu mau omong 1 kali. Terus banyak orang menilai kita. Baik pendeta, baik pemimpin publik, baik pemimpin organisasi, baik kepala daerah. Tiap hari kita berdiri di muka kau bicara. Kata-kata kita kualitas diri kita. Kualitas diri. Hati-hati jangan sampai justru kata-kata kita menunjukkan kita kosong dari segi kualitas. Itu serius bagi kita. Nah, jadilah teladan dalam kata-katamu. Tuhan tidak kasih tahu kita kok, kasih tahu. Bagaimana cara kasih tahu? Menciptakan. Tadi malam dalam malam penuh saya suka kasih tahu. Waktu Tuhan cipta kita, Dia kasih kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Supaya apa? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong 1 kali. Ada orang yang jadi sudah lewat mata, sudah lewat telinga, lewat otak baru turun pi mulut. Ada yang mulut duluan baru naik pi otak. Kaget susah. Mau ke mana? Jadi lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong 1 kali. Analisa baik-baik semua dulu, baru 1 kali bicara. Sehingga 1 kali bicara itu menyelesaikan masalah. Jangan 1 kali bicara tambah masalah. Kualitas diri kita di situ. 1 kali bicara menyelesaikan masalah. Bukan 1 kali bicara bikin gempar dunia deh masalah. Dunia ini cukup banyak masalah. Sedapat-dapatnya kamu jangan menjadi bagian dari itu masalah. Supaya bisa urus itu masalah. Kalau kita menjadi bagian dari itu masalah. Wah, itu bermasalah. Ini bermasalah. Jadi jadilah teladan pertama dari kata-kata. Ini anak-anak muda dong, ini kan mau dikasih kesempatan. Hei, Paulus bilang, hei, jangan engkau merasa rendah kan engkau muda. Engkau harus dikasih kesempatan. Pertama, kata-katamu itu harus jadi teladan dulu. Kata-kata. Tapi jangan ikut lagu dulu yang kata-katanya selangit. Itu makam puji dia punya. Tersenyum penuh misteri ini. Aduh. Bahaya ini. Nah saudara-saudara, jangan begitu dulu. Kualitas diri kita itu ada pada kata-kata. Makanya Paulus bilang kata-kata duluan. Habis kata-kata, selesai di situ. Tidak, tambah lagi. Jadilah teladan dalam sikap. Kata-kata ini masih kosong nih. Kata-kata ini masih kosong ini. Kata-kata ini belum bisa jadi bukti ini. Nah, dia mesti tambah 1. Sikap. Jadilah teladan. Pertama, dari kata-katamu, perkataanmu. Yang kedua, dalam tingkah lakumu. Tingkah lakumu. Saudara-saudara, tingkah laku ini penting, saudara. Tingkah laku itu hasil belajar, saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Tingkah laku itu hasil belajar. Apa yang kita isi tiap-tiap hari itu kemudian bisa jadi bagian dari tingkah laku kita. Saya mendefinisikan belajar itu begini. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi tingkah laku yang berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, itu adalah hasil dari belajar. Nah, saudara bisa bayangkan kalau yang kita pelajari itu ada Alkitab. Yang kalau kita pelajari itu Alkitab, maka tingkah laku kita berubah. Jadi teladan dalam kata-kata. Terus kata-kata saya tidak cukup nih. Dia kemudian melahirkan tingkah laku. Tingkah laku yang benar. Tingkah laku yang berkenan kepada Tuhan. Itu kekuatan. Itu spirit.
Kata-kata yang merupakan kualitas diri kita tuh, kemudian kita nyatakan itu dalam tingkah laku kita. Jadi kalau kata-kata kita sudah salah, kualitas diri kita sudah salah, tingkah laku kita juga salah. Kata-kata itu kan hasil dari apa yang dipikirkan. Yang sudah dipikirkan saya bisa salah. Apalagi kalau tidak dipikirkan baru bicara. Kan tanpa masalah. Terima kasih. Om Ivan ini bagus sekali dia punya tingkah laku. Kan dia ke saya air. Ya. Jadi kata-kata kemudian diberikan tingkah laku. Saya ulangi. Tingkah laku itu hasil belajar. Belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau kita ini belajar tapi bahlul, itu yang jadi masalah. Itu sepertinya ini otak tidak terisi apa-apa. Akhirnya kita pun tindakan salah. Itu menjadi masalah. Bagaimana kita punya yang kuat di situ, saudara. Nah, ini kemudian dia tidak siap di situ. Mari kita lihat lanjutannya, yang ketiga di sini. Setelah kata-kata, setelah tingkah laku, tetapi juga engkau harus menjadi kasih. Jadilah teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih. Kata-kata dipertegas dengan tingkah laku. Ini tingkah laku yang baik sekalipun itu berisi kasih. Spirit di situ. Banyak orang bisa berbuat baik tapi belum tentu dengan kasih. Kasih itu kadang-kadang harus melukai kok. Kasih kadang mesti melukai. Orang tua di kampung kami bilang begini. Kalau itu pohon angka tidak berbuah, kamu membuat apa? Angkat parang, cincang dia. Ketika dia terangsang, besok dia berubah. Besok dia berbuah. Tahun depan dia berbuah. Kita berhadapan dengan orang yang salah. Salah dalam tindakan, salah dalam kata-kata. Sebagai sahabat, sebagai teman. Kasih tahu dia pun salah. Kasih tahu dia. Dia salah, kasih tahu dia. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Sama kayak kita kasih tahu kita pun anak ketika dia salah kan kita kasih tahu dia pun salah itu kan kita sayang dia. Bukan kita sayang dia, kita jaga dia, nanti orang omong-omong dia pun bodoh. Jadi kita kasih tahu dia baik-baik. Papa jangan begitu kok. Begitu. Kasih. Sebab musuh bisa saja tersenyum manis. Dia di dekat kita. Musuh bisa pura-pura memeluk, tapi dia menusuk kita. Lebih baik jadi teman yang memperingatkan bahkan dengan kasar. Tapi itu sudah cukup baik bagi kita. Tingkah laku. Ya ini siapa sutul. Sinti kayak bilang udah ambil air. So ambil air minum. Ya, terima kasih. Nah saudara lihat ya. Kata-kata, tingkah laku, tambah apa lagi? Kasih. Jadi ini semua dibalut dengan kasih. Spiritnya di situ. Spiritnya di situ saudara. Kadang-kadang kita ini tidak ada kasih. Kita ini mengasihi tapi membiarkan orang terjerumus lebih jauh kepada jurang kebinasaan. Kita tidak menunjukkan teladan. Teladan itu apa? Teladan itu kan sesuatu yang mesti dicontohi kan. Teladan itu. Saya pun bapak guru. Dia selalu bilang begini. Guru itu artinya. Apa coba? Digugu dan ditiru. Kamu harus menjadi contoh. Supaya dari contoh-contoh yang baik orang ikut sama kamu. Nah kalau jadi pendeta baru tidak jadi contoh. Jadi kepala daerah tapi tidak jadi contoh. Kita mau bikin bagaimana? Jadi telan orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi contoh. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Mesti kelihatan di dalam hidup. Dan kita mesti menjadi contoh. Jadi teladan. Tindakan itu saudara lebih kuat dari kata-kata. Dia berteriak lebih kuat itu tindakan dari kata-kata. Jadi kata-kata sih. Saya ingat ketika saya baru masuk di kantor sinode kira-kira tahun 2013 lalu.
Seorang sahabat tahu saya akan ambil beberapa tugas di kantor, salah satunya adalah pekabaran Injil. Lantas dia menulis kepada saya sebuah kalimat pendek. Dia tulis bilang begini. Dia tulis bilang begini. Dia tulis bilang begini. Teruslah mengabarkan Injil. Berkata-katalah bila perlu. Nah saudara, ini penting. Kasih toh. Kata-kata, tindakan, kasih. Tetapi dia lanjutkan. Supaya engkau nanti lebih kuat lagi di sini, dikasih tahu. Supaya tambah ini. Jadilah teladan juga di dalam kesetiaan. Kasih juga baik, tapi mesti setia. Jangan kadang-kadang kasih, kadang-kadang tidak ada kasih. Kadang-kadang lari dari tanggung jawab, kadang-kadang tidak kita kehilangan kesetiaan. Tidak bisa. Setia. Orang setia itu orang yang bisa mempertanggungjawabkan sesuatu. Kalau salah, akui. Kalau benar, tetap tutup mulut. Kita salah, saya berteriak. Apalagi kalau benar, lebih berteriak. Dalam hubungan suami istri, supaya hubunganmu tetap jauh, panjang, lebar, luas, dalam. Kalau engkau salah, akui. Tapi kalau engkau benar, tetaplah tutup mulut. Woi, kita ini salah saja. Apalagi kalau benar. Untung baik. Macam ke saya yang tidak cerewet ini, yang ya pendiam ini, ya tidak terlalu banyak kata-kata. Tetapi yang cerewet. Nah, ada yang bertanya begini. Apakah kata-kata juga bisa menjadi teladan? Selain tingkah laku, perilaku, dan tindakan? Yo, kata-kata juga harus menjadi teladan. Kata-kata harus menjadi teladan. Kenapa kata-kata menjadi teladan? Karena kata-kata itu hasil dari apa yang kita pikirkan. Berpikir itu bukan menghasilkan kata-kata saja. Berpikir itu membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Karena itu yang keluar dari pikiran harus kata-kata yang benar. Dari hati yang benar. Ya, dari hati yang benar. Sebab apa yang keluar adalah gambaran dari isi hati, kan? Hanya Tuhan yang bisa lihat hati. Saya melihat yang keluar. Saya melihat kata-kata. Saya melihat tindakan. Karena itu kata-kata itu mesti menjadi, kata-kata menjadi teladan. Saudara bayangkan kalau saudara berguru pada guru yang tidak bisa berkata-kata dengan baik. Apa yang saudara ingat? Saudara ingat yang dia pun tidak baik, kan? Saudara bisa bayangkan orang yang berbuat baik saja orang masih cari dia pun salah. Apalagi yang sudah jelas-jelas bikin salah. Itu tidak perlu cari. Dia datang sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah, sekarang dia tambah. Kata-kata. Tindakan. Kasih. Tetapi harus setia. Artinya kasih itu setia. Jangka panjang. Di dalamnya itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari kita kata-kata. Dari kata-kata. Saya bayangkan saudara-saudara, dalam misalnya dalam apa ya, biasanya mau pemilu begitu. Di daerah mayoritas Kristen macam NTT ini, woi itu kata-kata Alkitab semua. Kutip ayat baru kasih tahu. Kata-katanya ini bukan janji, tapi bukti. Hah? Mana dia bukti coba. Jadi ini pertanggungjawaban. Ini pertanggungjawaban. Saudara-saudara, ini sama kayak kita ada di nikah di gereja itu. Hei, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Terus kita sebut dia pernah bilang, aku mengambil engkau sebagai istri yang Nah, ini kan kemudian harus dibarengi dengan kesetiaan. Dibuktikan dengan setia. Karena dalam susah, dalam senang, dalam segala macam. Padahal kita berhadapan di dinamika yang besar tuh di dalam rumah tangga setelah kita mengucapkan kata-kata itu dan seterusnya. Wih, ibu ingat tanya bilang, Pak Pendeta pendiam. Oh ya saya pendiam. Satu hari hanya 21.000 kata yang saya ucapkan. Saya rasa kayak saya susah lah. Oke, saudara-saudara. Ini memang penting. Amin Mama Shirley Tobe Little Noni. Iman
pengharapan kasih. Ya, bukti sekarang saudara. Karena itu kita butuh setia. Yang lain lagi saudara. Yang paling terakhir dari itu semua setelah kita rentet satu-satu, dia bilang, jadilah teladan juga dalam kesucianmu. Kesucianmu. Nah, suci itu apa? Suci itu bukan berarti kita orang yang tidak bersalah. Bukan. Suci, kudus itu berarti kita terpisah dan berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan dunia ini. Karena kita menjadi orang-orang kudus yang telah Tuhan pisahkan kita. Diselamatkan toh. Ini. Kita menjadi berbeda. Lihat ada perjamuan. Tapi ada perjamuan kudus toh. Sama-sama dia pun nama makan ini. Tapi ada yang kudus. Karena ada sesuatu yang ingin kita nyatakan di situ. Ada nikah adat, nikah pemerintah, BS itu. Tapi ada nikah kudus. Nikah kudus itu artinya sebuah komitmen di hadapan Tuhan Allah. Saya akan tetap di sini. Saya akan tetap pada sebuah tempat di mana Tuhan telah mengambil saya menjadi bagian di sini. Hendaklah kamu kudus karena Bapa juga kudus. Yang kudus itu, yang suci itu bersatu dengan Tuhan yang kudus. Nah, ini penting saudara. Saudara lihat ini spirit ini. Saya selalu memahami spiritualitas dengan pikiran begini. Menemukan diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan Allah. Itu spirit itu. Coba kita lihat sekarang. Kata-kata kita ke mana? Kata-kata yang salah tuh spirit kita, relasi kita dengan Tuhan itu berarti ada masalah. Ada masalah kan? Nah ini bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak bisa jadi teladan, baik perbuatan maupun perkataan. Satu tidak usah pilih lagi. Tidak bisa jadi teladan. Ini pertanyaan penting. Saudara-saudara, saya kira ini hal yang serius bagi kita semua. Kenapa saudara-saudara? Karena menemukan kita pun diri dalam relasi dengan Tuhan itu kata-kata kita ukur sekarang. Kita pun kata-kata ini betul-betul berkenan kepada Tuhan, kok tidak? Tindakan lagi, mari kita cekin tindakan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kasih dalam relasi dengan Tuhan, kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan, kesucian dalam relasi dengan Tuhan. Spiritualitas terbangun di situ, menemukan diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu jadi luar biasa toh. Itu jadi luar biasa. Anak muda ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa melalui dia. Timotius, seorang anak muda yang lahir di mana? Dia di mana? Listra, kok di mana itu? Dengan dia punya mama nama Eunike. Dia punya nenek nama Louis. Dua perempuan yang menyertai dia, membangun dia dan seterusnya. Nah, itu luar biasa saudara. Menjadi bagian yang membentuk orang semakin hari semakin baik. Penuh kasih. Penuh keteladanan. Dalam kata-kata, tindakan. Dalam kesetiaan, dalam kasih, dalam kesucian. Karena kita sementara berurusan dengan sejumlah hal. Saudara lihat apalagi situasi kita adalah pandemi. Pandemi COVID ini kita semua kan punya sejumlah hal kan. Henry Kanaloenro, kita sebagai umat Kristen harus menjadi sebagai surat terbuka. Di mana orang bisa melihat bahwa kita hidup dalam kasih Kristus dengan mengasihi sesama. Amin, Ibu Henrika. Pandemi ini, saudara-saudara, kadang-kadang membuat kita mesti ambil sikap, ambil tindakan segala macam. Tapi harus ingat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan mestinya adalah orang-orang yang sikapnya berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mestinya begitu. Ya. Ini Om Sem Kule. Nah, suhilang. Nanti baru saya lihat Om Sem. Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat saudara. Ternyata apa yang menjadi pergumulan kita dalam situasi apapun saudara.
tetap masih bisa terjawab di sini. Terjawab di mana Alkitab memberikan sesuatu yang penting dalam hidup kita untuk kita coba membangunnya.